Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini Bu Lia akan membahas materi tentang fungsi kelas 8 semester 1. Nah, yang pertama kita mengenal dulu apa itu fungsi. Fungsi atau kata lainnya adalah pemetaan adalah semua daerah asal mempunyai tepat satu pasang dengan daerah kawan. Nah, di sini fungsi itu nanti ada 3, terdiri dari daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Daerah asal itu kata lainnya adalah domain, yaitu semua anggota himpunan yang ada di daerah asal. Sedangkan daerah kawan, kata lainnya adalah kodomain, yaitu semua anggota himpunan yang letaknya ada di daerah kawan. Dan yang terakhir yaitu daerah hasil atau ring, yaitu anggota himpunannya letaknya ada di daerah kawan, tetapi dia mempunyai pasangan dengan daerah asal. Coba sekarang perhatikan diagram panah berikut ini. Ada himpunan P dan ada himpunan Q. Himpunan P di sini disebut sebagai daerah asal. Karena apa? Karena panahnya dia menuju ke himpunan Q. Kita perhatikan arah panahnya ini. Jadi daerah asalnya atau domainnya yaitu himpunan P, terdiri dari apa saja? Yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu domainnya. Domain kata lainnya adalah daerah asal. Sedangkan kodomain kata lainnya apa tadi? Daerah kawan. Berarti berada di kawannya himpunan P, yaitu himpunan Q. Berapa saja? Yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, ring. Ring itu apa? Ring itu daerah hasil, yaitu anggota himpunannya terletak di daerah kawan, tetapi dia mempunyai pasangan dengan daerah asal. Kita lihat di daerah kawannya. Ini ada A, B, C, D, E. Tetapi yang mempunyai kawan dengan daerah asal, A mempunyai dengan pasangan dengan daerah asal, yaitu 1. Berarti A disebut ring. A disebut ring. Terus berapa B? B tidak, karena apa? Dia tidak mempunyai pasangan dengan daerah asal. C, ring bukan, hasil bukan. Iya, karena dia mempunyai pasangan dengan daerah asal. C, dan terakhir yaitu E. Ini tentang domain, kodomain, dan ring. Nah, sekarang kita berikutnya yaitu cara menentukan bayangan suatu fungsi bila rumus fungsinya diketahui. Contohnya, diketahui rumus fungsinya yaitu fx sama dengan 2x plus 1. Tentukan daerah bayangannya bila daerah asalnya, masih ingat cara membacanya, himpunan X, di mana X kurang dari 3, X anggota bilangan cacah. Berarti daerah asalnya berapa? Daerah asal. Kita sebutkan dulu himpunan daerah asal. Bilangan cacah. Cacah itu dimulai dari berapa? 0. 0, 1, 2, 3 ikut enggak? Tidak, karena ini tidak ada tanda sama dengannya di sini. Berarti cukup sampai 2 saja. Nah, bagaimana cara mencari daerah bayangannya? Kita tulis dulu rumus fungsinya ini. Fx sama dengan 2x plus 1. F, x-nya diganti berapa ini? 0. Sama dengan 2, x-nya diganti ini kali 0 ditambah 1. Hasilnya berapa? 2 kali 0 yaitu 0 ditambah 1. Hasilnya 1. Terus berikutnya, F berapa? F 1. 2, pakai rumus yang ini, x-nya diganti 1 plus 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1, hasilnya 3. Terus yang terakhir berapa? Daerah asalnya yaitu 2.
F2 sama dengan rumus fungsinya tadi apa? 2 dikali X. X-nya diganti yang di dalam kurung yaitu 2 ditambah 1. 2 kali 2 yaitu 4 ditambah 1 hasilnya 5. Jadi daerah bayangannya berapa aja? Daerah bayangan berapa saja? Ini tadi 1, 3, dan 5. Ini cara menentukan daerah bayangannya bila rumus fungsinya diketahui dan daerah asalnya diketahui. Berikutnya yaitu kita menentukan daerah asalnya bila bayangannya diketahui. Bagaimana caranya? Nih, cara menentukan daerah asalnya jika bayangannya diketahui. Contohnya, rumus fungsinya diketahui. Fx sama dengan X min 7. Fx sama dengan 9. Tentukan nilai X-nya atau daerah asalnya. Kita tulis dulu rumus fungsinya. Fx sama dengan apa ini? X min 7. Terus sekarang Fx-nya berapa ini? Fx-nya adalah 9. X-nya yang di dalam kurung udah diketahui belum? Belum. Tetap X aja. Dikurangi 7. Terus ini ke sini jadi apa? Tandanya plus. 9 plus 7 sama dengan X. 9 ditambah 7 yaitu 16 sama dengan X. Berarti X-nya yaitu 16. Jadi daerah asalnya sama dengan 16. Ya, ini yang kedua. Sedangkan yang terakhir yaitu bila rumus fungsinya tidak diketahui, bagaimana kita mencarinya? Nah, perhatikan, diketahui rumus fungsinya AX sama dengan AX plus B. F1 sama dengan min 1, F4 sama dengan 5. Tentukan nilai A dan B, rumus fungsinya, dan nilai F0. Langkahnya bagaimana? Langkahnya kita tulis rumus fungsinya yang ini dulu. Fx sama dengan AX plus B. Nah, sekarang pakai yang ini. F1 sama dengan, berarti ini X-nya diganti berapa? Yang di dalam kurung 1. A buka kurung 1 plus B. F1 tadi berapa? Negatif 1. Berarti negatif 1 sama dengan 1A plus B. Ini adalah persamaan yang pertama. Sedangkan yang kedua, kita pakai yang ini. F4 sama dengan berapa? F4 berarti X-nya diganti yang di dalam kurung yaitu 4. A buka kurung 4 plus B. F4 tadi berapa nilainya? 5 sama dengan 4A plus B. Ini persamaan kedua. Nah, kita akan mencari nilai A. Persamaan 1 dan 2 kita susun ke bawah. Persamaan 1 tadi apa? Min 1 sama dengan 1A plus B. Yang kedua, 5 sama dengan 4A plus B. Karena ini sama, kita kurangi. Ini habis, tinggal negatif 1 dikurangi 5. Hasilnya negatif 6 sama dengan 1 dikurangi 4. Negatif 3A. Berarti A sama dengan negatif 6 per negatif 3. A sama dengan min bagi min, positif 6 bagi 3, 2. Jadi A-nya sama dengan 2. Ini adalah A-nya. Nah, sedangkan sekarang kita mencari B-nya.
Bagaimana cara mencari B-nya? Mencari B. Mencari nilai B. A-nya tadi berapa? A-nya ini di sini tadi. A-nya di sini berapa tadi? A-nya adalah 2. Kita ganti di sini A sama dengan 2. A sama dengan 2 disubstitusikan ke persamaan. Pilih persamaan berapa? 1 atau 2. Bulia pilih persamaan 1 aja. Persamaan 1 bunyinya apa di sini? Negatif 1 sama dengan 1A plus B. Negatif 1 sama dengan 1, A-nya diganti 2 plus B. Negatif 1 sama dengan 1 kali 2, 2 plus B. Ini pindah ke sini. Negatif 1 min 2 sama dengan B. Min 1 min 2. Min 3 sama dengan B. B sama dengan negatif 3. Ya, terus sekarang A-nya tadi berapa? A sama dengan 2, B sama dengan negatif 3. Rumus fungsinya tadi apa? Fx sama dengan Fx sama dengan AX plus B. A-nya diganti berapa ini? 2x plus B-nya berapa ini? Negatif 3. 2x ini menjadi apa? Negatif 3. Berarti rumus fungsinya adalah ini. Ini rumus fungsinya. Terus pertanyaan yang C apa? C adalah F0. F0 sama dengan 2, X-nya diganti berapa? 0 min 3. 2 dikali 0 yaitu 0 min 3. Berarti hasilnya negatif 3. Inilah cara menentukan rumus fungsinya. Agak panjang, ya lumayan. Tapi kalau kalian berarti terus pasti bisa. Ya, ini materi tentang fungsi. Silahkan kalian cermati dulu, kalian pahami. Nanti Bulia akan memberikan latihan soal untuk pemantapan kalian. Cukup sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu.